Sempat berbicara secara eksklusif kepada tim MOP Channel mengenai sakit yang tengah dirasakan, kini komedian Nunung menjawab berbagai macam pertanyaan publik mengenai perkembangan pengobatannya. Menjalani proses biopsi beberapa waktu lalu, Nunung mengatakan bahwa benar kanker yang dideritanya merupakan sebuah kanker ganas. Meski demikian, Nunung masih bisa bernafas lega lantaran kanker yang ada pada tubuhnya cepat diketahui dan masih pada stadium awal. Semangat menggebu untuk dapat kembali sehat tentu akan dijalani oleh komedian Nunung dengan mendapat dukungan penuh dari orang-orang tercintanya. Akan menjalani serangkaian pengobatan di Indonesia. Nunung mengatakan bahwa dirinya tak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk mengobati penyakitnya tersebut. Lantas bagaimanakah Nunung dan suaminya menceritakan perkembangan kesehatan yang kini ia rasakan? Dan adakah proteksi berlebih yang dilakukan sang suami kepada Nunung saat ini? Hasil biopsinya memang benar-benar cancer. Bisa dibilang panas ya. Tapi alhamdulillahnya lagi masih stadiumnya masih stadium ringan. Jadi memang tidak bisa ya seringan apapun memang harus diangkat, harus diambil, harus operasi. Dan ini masih nunggu satu kali lagi pemeriksaan PET scan ya. PET scan itu untuk mengetahui sudah sampai kemana gitu. Ya mudah-mudahan sih nggak sampai kemana-mana, udah langsung ambil tindakan operasi. Jadi kapan? Ya nunggu PET scan ini kan PET scan-nya lagi didaftarin. Berapa lama biasanya? Kurang tahu berapa lama ya. PET scan langsung sih. Langsung besoknya jadi. Ini lagi nunggu dari rumah sakit kan tadi udah giliran. Nunggu giliran lagi dulu dari rumah sakit kabar. Dijadwalkan dulu dari rumah sakit. Habis itu ya langsung mungkin minggu-minggu depan ini operasi. Sebetulnya kemarin tuh nggak ngapa-ngapain ya sebelum tahu, tapi setelah habis di biopsi itu memang kayak kayak orang kena encok gitu, sakit banget ini segini nih. Terus di kelenjarnya gini, di kelenjar getah beningnya itu sakit banget. Ya gitu tuh aja, tapi ya dinikmati. Ya kepikiran manusiawi lah, pasti kepikiran. Karena kan ini bukan hanya operasi, masih ada jangka nanti ngadepin kemo, ngadepin ini kan nggak semudah itu, nggak segampang itu. Tapi yang saya percaya bahwa Allah akan memberikan semuanya ini yang terbaik buat saya. Dan saya yakin saya tetap akan diberi kesehatan. Ya lihat-lihat, kalau kemonya nanti kuat ya kita tetap kerja. Tapi kalau memang tergantung imun kita, makanya kita bikin happy biar imunnya kuat, biar meskipun kita nanti kemo masih bisa kerja ya kita kerja. Selain berobat medis apa mau berobat alternatif? Aku nggak berani spekulasi ya Mbak. Ya mungkin alternatif juga banyak yang itu cocok-cocokan dan itu juga bagus. Cuman kalau aku nggak mau spekulasi, kalau memang udah harus dioperasi ya dioperasi, udah gitu aja. Kalau buat aku ikutin anjuran dokternya gitu aja. Ya banyak yang ngasih saran, banyak banget yang coba ini nyukur karena aku nggak mau coba kalau memang dokter udah semandatkan diangkat ya diangkat. Di sini di Indonesia kan udah baik, ngapain keluar negeri? Indonesia udah canggih-canggih kok. Ada rapor khusus atau Nggak ada. Nah sekarang lagi ngonsumsi, kebetulan keponakanku kan kerja ngurusin makanannya orang-orang kena cancer. Nah kebetulan banget, jadi sekarang udah diurusin makannya sama dia, ya jus-jusan, terus nggak makan daging, MSG itu di stop dulu. Sekarang lagi jus, terus makanan sehat lah, pokoknya makanan buat orang-orang yang kena cancer. Support banget keluarga ini, orang pertama yang support saya ini orang 24 jam yang nggak pernah lengser di sebelah saya. keluarga nih kan, karena mami katakan tulang punggung jadi pada khawatir semua keluarga besar katanya nih. Ya tulang punggung itu kan tidak seberat dulu. Kan mereka kan juga udah gede-gede, udah kuliahnya udah selesai, udah pada kerja semua, udah mandiri semua kan, meskipun masih ada yang ditanggung, tapi ya tidak seberat itu. Apanya yang diprotek? Dijalanin aja, insya Allah Tuhan kasih ya. Enggak milih-milih ya. Masih tetap jalan kerja, ini kerja terus aku.
Besok juga masih ada syuting tuh sampai hari Jumat ya, masih baca nominasi nanti hari Jumat. Tapi dari Dan dokter nominasi apa tapi kan? memang nggak Komedi. mengurangi dan nggak berat mengurangi pekerjaan. Belum. Dari dokter sendiri mungkin dihimbau nggak Mi untuk mengurangi Enggak, dokter malah happy ya Mbak, Bandung happy ya gitu. Nggak ada. Cuman makanan aja ya. Apa itu berita, apa itu dari mana itu beritanya? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu loh. Nggak benar ya Mi? Nah, nggak benar. tabungan berarti depannya. Cukup ya Mi? Alhamdulillah, amin. Ya. Ya, Oke. Pengobatan Terima pakai kasih. asuransi BPJS harus berjalan. BPJS. BPJS. Ya. Heeh. Bedangdut Dewi Persik telah mengalami 3 kali perpisahan dalam kehidupan rumah tangganya. Mengaku sempat ada rasa trauma dalam menjalin bahtera rumah tangga, namun nyatanya banyak sekali para pria yang dikabarkan dekat dengannya. Sempat dikabarkan dekat dengan presenter Rian Ibram, namun kini Dewi Persik menyangkal adanya hubungan spesial dengan presenter tersebut. Bukan tanpa alasan, Dewi Persik mengaku bahwa ada sosok laki-laki mapan yang telah melamarnya di hadapan sang bunda tercinta. Pria yang berprofesi sebagai pilot ini secara tiba-tiba datang ke kediamannya dan memberikan sebuah cincin sebagai tanda keseriusannya. Lantas seperti apakah Dewi Persik menceritakan proses perkenalannya dengan sosok pilot tersebut? Dan seperti apakah Dewi Persik menanggapi hujatan para ibu-ibu yang masih tenggelam dengan romansa Rian Ibram? Ya nggak apa-apa dong, berarti aku perempuan baik-baik dilamar dong. Siapa Mi? Beneran Iya. dari pilot Mi? Apa gimana? Iya dari pilot. Ketemu di mana Mi mungkin? Aku ketemunya di pesawat. Udah sebenarnya udah teman lama ya, udah 5 tahun 6 tahun. Cuman dia cuma sekedar say hello gitu, pernah foto bareng, udah nggak ada yang gimana-gimana. Tapi kontekan intens Mi atau komunikasi dengan pilot? Baru-baru ini intens. Tapi semenjak kenal sama mami aku. Berarti udah Jadi ngomong suka sama aku ke mami aku. Mami gimana Mi mungkin responnya? Kalau mami aku bilang ya jalani dulu saling mengenal satu dengan yang lain. Karena kan Dewi baru saja bercerai gitu. Jadi coba saling, namanya intinya adalah dia menghormati aku sebagai wanita timur, wanita Jawa yang punya orang tua gitu. Jadi dia pengen serius sama aku. berarti memang udah ada rencana serius banget nih Mi ke depannya. Terus ngapain dia ngelamar aku kalau nggak kepingin serius kan? Tapi kan semua harus dari aku pribadinya bagaimana. Aku kan juga harus bisa melihat. Aku pernah gagal dalam rumah tangga. Jadi aku juga harus bisa melihat ada keseriusan seperti apa dari pihak laki-laki untuk aku. Menurut aku laki-laki yang sudah bicara sama orang tua aku itu berarti sudah sangat serius sama aku. Jadi aku sekarang sebagai perempuan ya kita tinggal lihat, berdoa, istikharah yang terbaik dari Allah seperti apa untuk aku. Dari Mami Kan aku kan aku baru dilamar Mbak, gimana? Mami tapi Bukan lamaran ya, Mbak. Hah? rencana tadi ini kira-kira ketemu waktu anak Besok juga bisa kalau mau. Mami tapi maaf ada Semua kan dari Allah, kita nggak tahu. Tapi ada rasa trauma nggak sih? Ini kan mungkin maaf nih udah divorce beberapa kali. Aku dari dulu selalu bilang kan sama teman-teman, aku tidak akan pernah trauma. Aku tetap menjalani ini dengan ketentuan dari Allah. Aku pun juga tidak mau menentang takdir aku. Aku tidak boleh menentang dengan takdir aku yang sudah pernah 3 kali gagal loh. Sekarang ada laki-laki baik datang ke ibu aku, berarti ini kan laki gentle Mbak. Ayo, kalau dia cuma sekedar Dewi aku cinta sama kamu di depan TV, I love you, ini gimana aku sebagai perempuan bisa percaya? Mbak perempuan deh. Tapi semakin dia sering intens datang ke ibu aku, berarti kan memang ada serius dari pihak laki-laki ini. Bener gak? Kita jangan bicara tentang keseriusan aku selama ini kan dalam hal rumah tangga kan aku yang sering dihianati, aku yang sering diselingkuhi. Nah begitupun kalau sudah cinta aku udah pasti tidak akan mungkin kemana-mana. Sekarang dari pihak laki-lakinya sama aku, apa yang dia lakukan untuk aku sudah dalam bentuk tahap serius atau tidak? Itu kan seperti aku harus banyak menilai. Beliaunya 42 ya. Oh, single apa udah pernah? Duda. Memang cari yang lebih tua, Mami? Memang cari yang lebih tua. Ya lebih Saya dewasa. dari dulu nggak pernah mau berondong loh. Iya.
Dan saya selalu pinginnya dapat yang lebih tua karena memang saya suka sesosok bapak kayak papi saya. Tapi dudanya udah ada anak atau seperti apa? Sudah punya anak 2 tapi sudah bercerai istrinya. Udah pernah ketemu Mi, mungkin udah dikenalkan. Kemarin kan ada ulang tahun di rumahku. Jadi awalnya itu tasyakuran papi aku. Ada yasinan dari maghrib sampai isya. Terus kemudian itu semua dadakan. Ketika dia melamar aku pun di depan mami aku pun itu pun dadakan. Jadi semuanya serba dadakan. Jadi kayak aku tiba-tiba temen aku naruh di Instagram live Instagram, masuk semua gitu loh ceritanya. Loh kok dari situ aku merasa komplain ke teman aku, kok sampai kesebar ke situ. Harusnya kan mereka izin sama aku dulu karena memang kan ini pengenalan antar orang tuaku ke orang kan. Aku jujur sama namanya kan Mas Ruli, aku deg-degan. Jadi nggak langsung terus yang gimana enggak. Jadi aku butuh tahu bagaimana backgroundnya, seperti apa, kenapa dia bisa mau sama aku. Jadi ternyata dari dulu tuh memang sudah ngincer aku gitu. Dari dulu tuh pernah WA aku kalau aku bisnis 3 bulan itu baru aku bales, sebulan baru aku bales. Paling dia kalau lagi bisnis ini tolong dong ikut bareng dong bisnisnya. Oh iya, aku cuma jawab gitu. Terus paling apa kabar, nanti aku jawabnya berapa lama lagi, sebulan, baik, habis itu hilang lagi. Akhirnya jadi intens gimana Mi? Hah? Hilang dan Akhirnya jadi intens gimana Mi? Tadi kan katanya kalau chat Mami balesnya 3 bulan. Tiba-tiba akhirnya jadi intens dari temen aku. Jadi bolak-balik beliaunya intens tuh, teleponan. Aku boleh telepon nggak? Oh ya boleh. Telepon, ngobrolin tentang bisnis. Akhirnya aku barengan sama dia bisnis kopi. Dari bisnis kopi itu terus kemudian dia kasih modal sama aku. Terus kemudian aku juga punya modal juga. Kita sama-sama dari situ aku ngeliat, kau udah punya pacar belum? Aku kan nggak punya pacar. Aku bilang enggak gitu. Kenapa? Aku mau cari suami Mas gitu. Gimana caranya supaya bisa jadi suami kamu? Oh ya kamu harus ketemu sama ibu aku dulu, harus kenal sama anakku dulu. Nah dia sama Gabriel tuh deket banget, sering main sama Gabriel, gitu ceritanya. Terus kemudian dia sering teleponin sama mami, sering bawain makanan buat mami aku. Terus sampai pada akhirnya dia ngomong sama mami, kepingin jadiin aku istri. Terus kata mami aku ya adaptasi dulu, dilihat seperti apa. Kok intinya itu adalah aku kan nggak mau buru-buru menilai dia ya, menilai dia baik aku tidak mau buru-buru karena aku juga lagi melihat apakah dia laki-laki serius untuk saya. Tapi menurut aku dengan dia sudah melamar aku, memberikan cincin di depan orang banyak, terus dia bilang mau nggak kamu nikah dengan aku bilang aku dilamar, ya berarti tandanya wajar, aku berarti dihargai sebagai perempuan, bukan diajak pacaran, tapi dia mintanya langsung. nggak sih Mi, mungkin Harus selektif dong, kan kita nikah untuk terakhir. Saya nggak mau ada lagi pisah lagi, aku nggak mau. Aku pinginnya ini untuk yang terakhir. Kalau memang dia serius, biarkan adaptasi ini berjalan mengalir apa adanya. Aku nggak mau buru-buru juga. Jadi aku maunya ini adalah yang terbaik dari Allah. Segala sesuatu ibaratnya ta'aruf ya, tapi ta'aruf modern. Sebenarnya ta'aruf kalau dibilang ta'aruf modern itu gimana ya? Jadi karena memang kami sama-sama berbisnis, ya intinya nggak sampai terlalu jauh lah. Tapi dia sudah bisa kenal keluargaku. Dia harus mengenal keluargaku seluruhnya. Aku pun juga nanti akan mengenal keluarga seluruhnya. Pakai. Nih, aku pakai. Aku bukan tipe cewek yang nutup-nutupi. Karena memang kemarin ada cowok yang datang ke rumah, dia ngelamar aku, ya itu kan pakai. Jadi kalau dibilang kemarin Mas Rian ngasih cincin di depan TV, kok nggak diterima? Kan kebanyakan ibu-ibu bilang gitu. Berarti kan ngasih harapan. Sekarang ibu-ibu gimana sih Bu? Mas Rian itu ngomongnya di TV doang, nggak pernah ketemu saya. Selebihnya Mas Rian di mana, saya di mana. Nggak ada keseriusan untuk mengarah ke pernikahan. Kalau ibu jadi saya, ibu harusnya kan bisa mikir kalau anaknya ibu lah. Kalau ini laki-laki ini nggak mau di TV, dia bilang saya nggak mau di media, langsung ketemu ibu saya, langsung ngomong sama ibu saya, langsung ngajakin bisnis, kasih duit sama saya, kasih modal, ayo bisnis gimana? Nah kita kan jadi perempuan merasa bahwa alhamdulillah gitu ya. Kalau memang kan perempuan itu kan bukan masalah nominalnya ya Mbak. Kalau Mas Rian kan katanya butuh kesiapan mental dan duit. Lu sampai kapan? Kalau laki-laki udah bekerja ya udah maaf. Saya diserang sama ibu-ibu nih, DP Rian. Saya bilang ngomong pacaran aja enggak. Iya dong. Terus dikit-dikit kalau bercanda yang diomongin harta. Saya trauma Bu. Yang ketiga duit saya diambil Bu.
Ya kan Mas? Jadi yang pasti-pasti aja. Misalkan profesinya kok enakan dapat artis daripada pilot. Bu, mau artis, mau pilot, mau wartawan, kalau dia punya niat baik sama saya, ya dia ikutin aja. Gimana sih kalau punya niat baik? Nah, mau video call harus ada wartawan, capek kan Bu? Nah, kalau video call jangan ada wartawan. Saya bukan perempuan bego Bu, tahu mana perlaki yang cinta sama saya, sama laki-laki yang cuman hanya di TV. Harapan aku, saya minta sama Allah, kasih aku yang terbaik ya Allah. Saya tidak berharap banyak Mbak, karena kalau aku berharap banyak takut pisah, takut tidak jadi. Orang yang sudah tunangan lama aja bisa pisah, ya kan? Jadi aku cuma berharap mudah-mudahan Mas Ruli ini dia benar-benar sesosok pendamping aku terakhir seumur hidup aku. Kalau memang benar tuh Allah tuh bukakan hatiku kan sekarang seperempat nih, biar setengah, habis itu nanti seutuhnya. Kan kita nggak tahu. Nah kalau ada Jawa kata mamaku gini, kalau ada niat baik itu jangan ditolak nak, takut sangkal. Kalau orang Jawa, walaupun kamu kan gini, kan udah pernah gagal, bukan perawan katanya. Terus kata mamaku, tetap aja harus diterima dulu, jalani. Nanti kayak gimana endingnya. Selalu membanggakan, itulah sosok penyanyi remaja Betran Putra Onsu yang selalu penuh kejutan dengan karya-karyanya. Di awal tahun ini, remaja yang akrab disapa Onyo itu kembali sukses menorehkan prestasi. Single terbarunya yang berjudul Ku Yang Selalu Salah berhasil menduduki posisi trending 1 pasca 1 hari dirilis. Keberhasilan Betran tak pelak membuat sang ayah Ruben Onsu merasa bangga. Terlebih di saat usianya semakin besar, Betran semakin banyak terlibat dalam setiap pembuatan karya lagunya. Seperti apa nih tanggapan Ko Ben? Ya seneng, karena kalau saya selalu bilang ya trending tuh give aja, yang penting kasih karya yang terbaik. Dan lagu ini kan juga sudah dipersiapkan lama tapi ragu untuk membawakannya gitu. Jadi ya tar dulu deh, makanya konsep untuk video klipnya malah sebenarnya ada beberapa yang dirubah gitu, karena Amin 3 tuh tiba-tiba lokasinya berubah, di cancel. Tapi emang dasar ya mungkin masih rezekinya ya, jadinya masih bagus. Konsepnya gitu. Konsep. Oh, itu mobilnya aku pinjem punya Ayu Ting Ting. Oh, iya. Jadi cancel, wah aku lagi di Brownies bingung nih gimana ya gitu. Ada Ayu, yuk gue pinjam mobil lu dong, ini gue konsepnya cuma ngambil gambar paling sejam 2 jam lah paling lama gitu. Akhirnya ya udah ambil aja, kebetulan Ayu kan mau berangkat, jadi ada tim aku yang ngambil 2 jam terus langsung balik. Iya ya kayaknya ya, tapi kalau aku kan karena saban hari di rumah kan, kayak saban hari di rumah jadi nggak ngelihat itu gitu. Jadi yang ngeliatnya ya masih anak-anak aja. Cuman ya ketika dia syuting video klip dan terus ada di dalam sana ya itu mungkin yang lagi terlihat sama orang saat ini. Nggak paham ya gue mah, karena gue mah denger lagu apa aja yang enak. Gue dikata lagu dangdut mau apa, yang penting lagu enak mah gue mah dengerin aja gitu. Maksudnya nggak ada yang oh ini relate banget nih sama gue gitu kan. Cuman kalau zaman now tuh gokil, ini relate banget dalam kehidupan gue gitu. Ada yang kayak begitu kan. Tapi kalau aku kan memberi kasih materi ke Onyo suka, Onyo revisi, dan sekarang ini kan Onyo merevisi video klip juga kan. Adegannya gini aja gitu. Jadi buat saya akan lebih mudah lagi, sehingga saya nggak bekerja sendiri, jadi Onyo bisa ngebantuin juga. Makanya kalau dari lirik ya Onyo sudah approve, berarti dia sudah bisa membawa lagu ini sampai ke pendengarnya dengan baik. Oh iya, pokoknya kalau dia udah masuk studio rekaman, lo udah jangan ikut campur deh. Udah pokoknya nanti tiba-tiba kita kejemput aja dia. Jadi dia udah, nah kebetulan lagu ini tuh ganti 2 pemusik soalnya. Lagu pemusik yang pertama, Onyo juga sepakat kurang jelek ya Nyo gitu. Akhirnya ganti, saya dibantu sama Sumantri. Kan cuman Sumantri orang kan taunya kan lagunya yang jedang kan, kayak lagu Pesta yang kemarin itu lagunya itu. Tapi yang ini aku bilang ini Sumantri aja dia pasti bisa. Karena aku kalau sama Sumantri tuh
ada tahap demi tahapnya. Jadi musiknya dan yang lainnya Onyo melewati tahap workshop lagi. Ini kalau ininya di tengah ini di menit kesekian aku campurin ini boleh nggak gitu. Approval-nya udah langsung Onyo kalau di studio. Di tahun ini mungkin ada berapa karya lagi Bang? Ada beberapa lah. Ada beberapa pasti kalau Onyo. Cuman kalau sekarang kan saya harus kasih nih 4-5 pilihan lagu nih. Ya, 4-5 pilihan lagu. Tunggu dia yang kasih waktu dia sebentar, nanti yang ini aja. Yang ini aja gitu. Nah, lagu yang ini nih, ini adalah lagu yang lagu yang ini tuh lagu yang memang dibawakannya ragu sebenarnya kalau saya gitu. Ini gimana, tapi kalau dari teman-teman ini aja. Sayanya agak ragu karena takutnya apakah pernah sepatah hati itu Onyo atau enggak, kan lagunya kan harus meresapi banget kan. Jadi aduh, tar dulu deh. Tapi udah recording gitu. Makanya saya sesuai dengan urutan ini dulu deh gitu.